Nah, selamat datang di podcast kami kali ini atau bincang-bincang santai. Kali ini kami akan membahas mengenai vasektomi, yaitu dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wendy Anugrah Octavian SPD MPD. Nah, sebelum kami melakukan bincang santai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri selaku host bernama Yan Destian dengan NIM 3320240007 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Dan di sini saya bersama-sama teman saya. Dan saya Padala Marsanda dengan NIM 3320240001 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Sofia Lutfi Rahmadani dengan NIM 3320240004 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Nadia Yolanda dengan NIM 3320240003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan saya Diki Martin dengan NIM 3320240009 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Andi dengan NIM 3320240008 Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini kami bersama dua narasumber dari prodi yang berbeda. Langsung saja bersama Mbak siapa? Saya Nora Laili dari Prodi Bahasa Inggris. Dari Bahasa Inggris. Saya Nur Alira dari Prodi Bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman pernah nggak mendengar apa itu vasektomi? Nah, kali ini kita akan membahas bincang-bincang santai mengenai vasektomi. Vasektomi itu adalah prosedur medis untuk pria yang ingin menghentikan kehamilan. Nah, caranya yaitu dengan memotong atau menutup saluran sperma. Jadi meskipun pria tetap bisa berhubungan seksual, tidak akan menghasilkan kehamilan. Yang Pak Dedi itu, yang usulan Pak Betul Dedi sekali. Mulyadi itu, Aku dokter pernah Praso. dengar, tapi Iya. aneh nih beritanya. Jadi vasektomi ini mungkin jarang dibicarakan dalam podcast seperti ini. Namun kali ini kita akan membahas secara berkaitan dengan nilai Pancasila. Karena ini kan MK dari Pancasila nih kan. Jadi apa sih kaitan vasektomi itu dengan Pancasila? Menurut teman-teman atau menurut narasumber juga? Aku mikirnya itu kayak melanggar hak asasi manusia nggak sih? Iya benar-benar, karena setiap manusia itu kan untuk apalagi sudah sah dalam agama dan pemerintah ya untuk apa namanya berkembang biak atau membuahi atau seperti apa namanya ingin menjadi keluarga bahagia lah kan untuk mendapatkannya buah hati kan seperti itu. Jadi, Tapi vasektomi ini lumayan tabu ya, karena kebanyakan yang KB itu malah perempuan daripada laki-laki. Mungkin vasektomi ini dilakukan dalam hal tertentu. Kayak misalnya dia itu sudah cukup anggota keluarganya gitu. Mungkin ini juga berkaitan dengan nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa setiap orang itu punya hak. Karena kan vasektomi ini kan bisa dilakukan dengan secara kesadaran diri, namun juga bisa dilakukan dengan secara tidak kesadaran diri. Gitu. Tapi kalau menurut aku itu kayak sama aja kayak kita kayak beli orang nggak sih jatuhnya? Karena masa bansos itu kan memang sudah kewajiban pemerintah. Tapi dengan persyaratan seandainya vasektomi yang menurut aku kayak harusnya ada persetujuan dari Menurut teman-teman ada kaitannya nggak sama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Kaitan vasektomi ini, apakah melanggar nilai ketuhanan itu? Apakah gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih, kalau dalam masalah ketuhanan itu bisa jadi melanggar, karena Muhammad bin Syihabuddin Ar-Razi ini pernah menyebutkan adapun penggunaan obat-obatan untuk pria dan wanita dengan tujuan mencegah kehamilan, Syekh Izanuddin pernah bertanya lalu tentang hal tersebut. Ia menjawab bahwa wanita dan laki-laki itu tidak boleh mengonsumsi obat untuk mencegah kehamilan. Nah, secara nyata ini adalah haram. Tapi ini masih jadi perdebatan untuk para kaum ulama. Jadi tentu vasektomi ini dilakukan harus selaras dengan nilai keagamaan. Ya, itu bisa jadi kurang mensyukuri apa yang telah Tuhan ciptakan. Mungkin untuk di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih kaitannya vasektomi ini? Apakah melanggar dari sila kedua tersebut atau tidak? Menurut tanggapan teman-teman?
menurut saya itu cukup apa namanya kontroversi juga dengan Pancasila kedua, karena menurut saya untuk Pancasila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Jadi di sini kan untuk vasektomi itu didasarkan untuk syarat sebagai dapatnya bansos bagi masyarakat yang terkategori miskin. Jadi menurut saya kalau pemerintah itu harus cross check lagi untuk apa namanya vasektomi ini. Jadi banyak sekali pertentangan dengan beberapa lembaga atau beberapa pemerintah karena usulan pemerintah ini. Untuk saya itu cukup melanggar karena yaitu melanggar hak asasi manusia ya, terutama hak asasi manusia karena untuk mendapatkan apa hak kan. Jadi untuk bansos itu kalau memang dia terdata sebagai masyarakat miskin kan memang harus mendapatkan bansos begitu, harus tersalurkan kepada yang harus mendapatkan. Dengan cara adanya syarat vasektomi ini membuat masyarakat itu menjadi ada tekanan begitu, tidak leluasa untuk menerima bansos begitu. Jadi menurut saya masyarakat akan berpikir semakin lama Indonesia ini semakin sulit untuk yang namanya mendapatkan hak. Oke baik, mungkin dari kakak-kakak prodi bahasa Inggris, apa sih tanggapannya mengenai vasektomi ini yang berkaitan dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau aku sih kayaknya lebih ke pro ya, soalnya menurut aku pribadi kalau memang belum mampu itu jangan dulu menambah anak. Maksudnya kayak sejahterakan dulu anak yang sudah ada. Misal kasusnya tuh misalnya ada kayak satu keluarga, itu satu keluarga itu sudah punya 5 anak, terus tidak vasektomi lagi, atau kalau misalnya memang tidak vasektomi, si istri bisa melakukan KB. Dengan begitu kan bansos yang diberikan pun akan terbagi secara adil. Jadi bansosnya itu bakal berat sebelah. Misalnya satu keluarga berisi 7 orang, satu keluarga lagi 3 orang. Kedua ini sama-sama tidak mampu, tapi bansosnya itu diberikan secara sama. Berarti keluarga yang berisi 7 orang ini tidak akan terpenuhi kan? Jadi menurut saya lebih baik memang vasektomi kalau memang belum mampu untuk menghidupi seluruh anaknya secara adil. Berarti mengurangi beban ekonomi. Iya betul. Itu kan berkaitan lagi dengan kesadaran diri masing-masing kan. Karena kan vasektomi itu kan dilakukan misalkan dalam hal tertentu, kayak tadi benar kata Mbak, yaitu mengurangi beban ekonomi. Itu kan secara kesadaran, berarti tidak apa-apa gitu kan. Oke, baik. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin dibahas lagi teman-teman mengenai vasektomi ini. Ya, mungkin kita lanjut kaitannya dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ada nggak sih kaitannya vasektomi ini dengan sila ketiga ini menurut teman-teman? Persatuan Indonesia. Menurut saya ya, dengan adanya peraturan atau syarat yang diusulkan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini untuk mendapatkan sesuatu bansos yang memang harus didapatkan oleh masyarakat miskin, itu menurut saya dengan cara beliau seperti itu, dengan membuat syarat yang seperti itu menurut saya sudah memecah belah persatuan Indonesia. Ya. Karena menurut saya kalau Bapak itu mengusulkan seperti itu dan disetujui dan itu dilakukan dan gerakannya diterjunkan syaratnya seperti itu, bansos baru dibagikan kepada masyarakat miskin, itu bahkan banyak kontra terhadap maupun masyarakat setempat atau orang atau pemerintah lain atau sebagainya kan untuk mendapatkan seperti itu. Menurut saya dengan adanya vasektomi ini cukup mendapatkan dampak negatif, yaitu bisa memecah belah antara Mengendalikan pertumbuhan penduduk. pemerintah dan penduduk masyarakat menurut saya. Baik, jadi kaitannya itu mungkin lebih ke melanggar dari sila ketiga ini. Ya menurut saya seperti itu, karena Mungkin menurut pandangan teman-teman lain gimana? Ada yang apakah
dapat apakah berpendapat sama atau ada pendapat lain mungkin? Saya setuju dengan pendapat Anda. Oke, setuju, baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menurut teman-teman semua ada nggak sih kaitannya vasektomi ini dengan sila tersebut? Kalau menurut saya sih ada. Ada ya? Untuk keputusan melakukan vasektomi ini idealnya hasil dari musyawarah suami dan istri. Karena ini bukan keputusan sepihak, tapi kita harus ada komunikasi persetujuan secara bersama. Melakukan musyawarah ya. Ya, supaya kita tidak ada yang merasa dirugikan jadi gitu. Menurut teman-teman ada yang lain? Berarti semuanya setuju sama pendapatnya. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Diki karena kita harus mencerminkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan dari keluarga atau keputusan pribadi. Jadi walaupun vasektomi dilakukan oleh seorang pria, namun juga harus bermusyawarah bersama seorang istri. Ya, Betul. penting itu agar kita tidak terjadi seperti tadi kerugian. Iya. Salah satu. Karena dalam pernikahan juga paling penting itu komunikasi dua arah ya. Iya. Ya, Tapi jangan kan misalnya di dalam keluarga itu kan bisa Iya, iya. apa ya sudah Berarti apa kok. jangan Iya, tegang nih ya jadi bahasa Indonesia. Kan santai kata Bapak. Kalau gak kemarin Enggak kode dulu. Baru. semuanya betul. Karena emang kita orang Palembang guys, jadi kita bahasanya agak campuran. Ada aja. Oke, lanjut gimana bersama Sofi? Enggak apa-apa. Tapi menurut saya ini untuk apa usulan ini dengan syarat bansos ini sangat tidak masuk akal. Bahkan apa namanya mungkin 1001 manusia di dunia ini kalau ditanya apakah pernah terpikir bahwasanya bansos itu akan didapatkan ketika kita melakukan vasektomi khususnya untuk pria. Nah, jadi kan tidak mungkin sekali kan. tapi miris dia nih oleh bansos be nyampe vasektomi begitu. Ya kan harus mengurangi beban ekonomi keluarga. Kalau saya itu pertama bebannya kan yang dibagikan bansos itu sama rata. Nah, kalau dibagi kayak kata mbaknya tadi, dalam satu keluarga ada 3 orang, satu keluarganya lagi ada 7 orang. Nah, kan dibagi bansos itu sama rata. Otomatis yang 7 orang ini tidak mencukupi. Kalau yang 3 orang ini mungkin bisa memenuhi. Tapi di sini menurut saya sebagai pemerintah baca usul. Ya sudah. Baca usul. Yo, kita bebas nah bahasa mana be? Nah, menurut saya kan Gerindra. pemerintah itu harusnya dia lebih ke ini lagi guys, lebih ke bagaimana caranya untuk apa namanya memikirkan lagi, menimbang dan mempertimbangkan begitu. Untuk vasektomi syarat sebagai bansos itu sama sekali tidak masuk akal gitu. Kalau memang pemerintah ingin mengurangi apa namanya kepadatan penduduk khususnya di di wilayah Bapak Deddy Mulyadi, seharusnya dia lebih mencari bagaimana caranya untuk seperti misalkan dengan banyaknya anak kan misalnya tadi kata teman-teman bahwasanya kalau banyak anak itu nanti untuk bagian dari bansosnya tidak terpenuhi kan. Kalau sudah melebihi misalkan dibatasi dengan 3 anak dan ada yang 4 anak lah misalnya, seharusnya itu tetap terbagi begitu. Kenapa tidak dihitung per ini aja, per kartu keluarga, jangan per kepala. Kalau dihitung per kepala ya otomatis tidak seimbang kan dengan 3 anak dan 4 anak, otomatis berbeda begitu. Kenapa tidak dihitung dengan per kakak aja, per kartu keluarga atau bagaimana kan begitu maksudnya untuk pembagian bansosnya, bukan
satu kakak misalkan 50.000 nih per bulan. Ya walaupun isinya ada 4 anak dan 2 ibu dan bapak, itu tetap 50.000 begitu misalkan. Ya untuk menghindari terjadinya apa namanya Tidak terdampingi. iya tidak ada keadilan begitu. Dan juga untuk menurut saya kalau memang ingin memberantas kemiskinan itu seharusnya pemerintah setempat itu harus memperhatikan juga untuk lapangan pekerjaan di sana begitu. Kalau memang banyaknya penduduk miskin di sana, seharusnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, entah itu dari kerajinan, entah itu apa namanya berkontribusi di bagian apa begitu menurut saya. Seharusnya dilihat di situ begitu. Ya, oke, baik. Mungkin teman-teman juga ada yang berpendapat lain atau yang ingin menambahkan. Berarti kita lanjut pada sila kelima nih. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik teman-teman, gimana menurut teman-teman kalian, ada nggak sih kaitannya dengan Pancasila vasektomi ini? Terutama pada sila kelima yang kita bahas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dalam program KB ini kan termasuk ya sudah lanjut. Jadi kan kalau dalam program KB ini kan termasuk vasektomi. Ini kan dijalankan dengan adil sama merata. Jadi untuk semua warga ini termasuk yang kurang mampu ini pacak merasa ke manfaat dari keluarga kecil sejahtera sama terencana dengan pacak membantu pemerataan kesejahteraan sosial. Jadi itu merupakan bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh. Tidak adil menurut saya. Jadi di sini ada yang namanya dua dipisah menjadi dua. Jadi yang miskin tidak boleh itu melebihi dari ketetapan untuk nomor anak, dan untuk yang kaya itu bisa begitu. Jadi bagaimana untuk mencegah apakah ini adil begitu? Untuk orang yang miskin saja harus vasektomi, dan untuk yang mempunyai ya harta ya terserah begitu untuk membuat anak berapa saja. Itu Mungkin kalau dari prodi bahasa Inggris punya Tapi pendapat begini lain. Kak, masalahnya yang kaya tadi, yang kakak bicarakan tadi, mereka tuh bukan masalah terserahnya, tapi mereka itu punya kemampuan kan. Iya. Jadi mau mereka punya 5 anak, selagi mereka mampu menghidupi, Iya, silakan aja, ya. Tapi kalau misalnya miskin, mampu. iya, dan itu berujung pada misalnya anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang sama, layak, ya yang layak, dan itu akan menciptakan second generation pada kakak tertuanya untuk menghidupi adik-adiknya. tapi di sini begini, bahwasanya untuk kata kakaknya tadi, bahwasanya takutnya nanti anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Ya kan di Indonesia kan kita sudah merdeka begitu, apalagi soal pendidikan itu pemerintah itu harus lebih melek lagi begitu untuk pemerataan pendidikan, tidak ada yang dibeda-bedakan begitu. Nah di situ kan dari kita lihat di sini tadi bahwasanya kalau kita mampu nih, kita terserah berarti untuk buat anak berapa saja, yang penting kita bisa menampung anak itu kan. Jadi yang miskin tidak boleh begitu. Nah di sini letak keadilannya itu sama sekali tidak ada seharusnya. Kalau memang dikaitkan dengan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seharusnya pemerintah itu harus mengencangkan lagi untuk peraturan bahwasanya harus menjadi membuat anak itu atau ada anak itu maksimal 3 orang. Itu harus merata, entah itu miskin atau apa begitu. Seharusnya begitu. Tapi menurut saya ya Kak, keadilan itu bukan bisa dilihat dari misalnya si kaya boleh 3 anak, si miskin juga harus 3 anak, kan kayak begitu. Tapi keadilan pada si anak-anaknya juga. Kalau misalnya si miskin ini tidak bisa menghidupi kelima anaknya, dan ujung-ujungnya
kasus ini sudah banyak terjadi di kita. Ujung-ujungnya kakak tertua yang harus menanggung adik-adiknya. Nah, untuk kakak tertua saja sudah tidak mendapatkan keadilan sosial. Masa kakak tertua di keluarga yang kaya bisa memilih jalan hidupnya sendiri, tapi kakak tertua di keluarga miskin harus menanggung adik-adiknya, kan itu tidak memenuhi keadilan sosial. Jadi menurut saya kalau selagi bisa dicegah, mending tidak usah menambah anak. Gitu. Ya, seumpamanya kalau terjadi penambahan anak itu bisa dijual jadi gitu. Supaya Takut. Jadi yang miskin itu kalau tak buat anak tak dijual. ada jual deh, biar pacak jadi kaya mama itu. Jadi iya, untuk mencegah dari kemiskinan. Jadi kan ini kan di Indonesia ini kan tidak semuanya kan memiliki anak, jadi kan Iya. ada banyak yang masih Ya, memiliki harapan gitu. bahasanya jangan dijual. Dikasih mungkin lebih halus. Diadopsi ya. Diadopsi. Diadopsi. Iya. Dan dan diadopsinya pun mungkin pada keluarga terdekat yang sudah kita percayai, Iya. pada orang sembarangan. Ya gitu maksudnya. Tapi dengan cara seperti itu kita sudah tidak memberi keadilan kepada anak kita begitu. Seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang. Belum tentu nih kita misalkan mengadopsi dengan Tapi itu kan bentuk keadilan juga. Misalkan gini kan satu keluarga tuh misalnya ada anak 5 nih. Tapi kan misalkan keluarganya ada yang mama tuh belum punya keturunan. Nah kita kan bisa oh itu bukan membagi anak itu bukan keadilan. Membagi anak itu bukan keadilan. Jadi yang belum punya anak ini dapat merasakan keadilan. Iya. Jadi sama-sama punya anak. betul Iya. ya. Kan terus masalah kasih sayang nih, dia kan bisa juga mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang ini. Kalau orang tua adopsinya nggak sayang sama anak adopsi. Betul. Harus dari banyak di situ. Iya, Iya. Bahkan lebih banyak orang yang mengadopsi itu lebih sayang dibanding orang tua asli. orang tua asli. Itu menurut Dan menurut pandangan saya. gitu. menurut aku selagi orang tua adopsi ini masih mengizinkan untuk berhubungan dengan orang tua kandungnya, berarti mereka masih berkomunikasi, berarti keadilan itu masih tercipta loh. Dia mandi rasanya. Tapi gini guys, untuk misalkan ada anak yang diadopsi, misalkan sama misalkan orang tua saya misalkan ada adik misalkan, dan orang tua saya melahirkan lagi, dan adik orang tua saya ini tidak ada anak, dikasihlah anaknya, adik saya dikasih sama adiknya ibu saya ini. Jadi menurut teman-teman, jikalau misalnya anak ini yang dikasih tadi atau diadopsi tadi besar dan dia mengetahui bahwasannya orang tuanya memberikan dia kepada orang lain begitu, dengan cuma-cuma atau entah itu apa, jadi diberikan kepada orang lain, bagaimana perasaannya? Apakah itu cukup adil untuk si anak ini? Ya sedih sih, tapi memang kalau kayak gitu, kalau misalnya dia nggak diadopsi berarti dia harus menghadapi kehidupan yang berat karena orang tuanya tadi tidak mampu untuk memberikan dia kehidupan yang layak. Kan itu tujuan adopsi dari awal. Kalau orang tuanya maaf miskin tapi mampu untuk memberikan kehidupan yang layak pada anak-anaknya, kan sekarang banyak kasusnya, misalnya anak tukang becak jadi orang sukses gitu. Karena memang orang tuanya mampu, meskipun mereka maaf miskin, mereka mampu untuk memberikan kehidupan yang lain tersebut sehingga tidak terjadinya adopsi. Dan yang juga Tapi gini guys, Jadi kita itu podcast ini bebas berpendapat masing-masing. Iya, Mungkin dari pihak ini Andi dia lebih ke kontra, tapi pihak banyak lebih ke pro itu nggak apa-apa. Itu kita punya tapi gini pendapat masing-masing. tapi gini, untuk apa namanya, misalkan ini kan anaknya ini kan sudah besar kan, ceritanya anaknya sudah besar. Pernah tidak kita itu melontarkan pertanyaan atau pilihan, misalkan anak ini dihadapkan oleh dua pilihan, dia tetap dengan orang tua aslinya dengan apapun segala itu, entah dia kesusahan dalam ekonomi, kesusahan dalam apapun itu, atau dia dengan orang lain tapi dia bahagia. Coba kita lontarkan untuk pilihan, misalkan dihadapkan pilihan,
mungkin si anak ini akan tetap memilih dengan orang tuanya. Karena apa? Ya karena ada ikatan begitu. Karena pasti Pendapat orang beda-beda. Iya. Tapi di tempat tapi saya tapi gini ya, ya. itu yang Nggak apa-apa. Bang, Bang. Iya iya. kan Ada Yes. ya lama susah ngeditnya. Tidak salah, ini kan salah. Kalau nggak ada masa dia Tadi aku ngomong males. Jadi tidak terbayang kalau yang kayu ini ada anak pas lagi mengandung, pas melahirkan, gabut kasih ke bayi anak ini. mati. setiap orang tua pasti mau Orang yang tuh pasti terbaik melakukan untuk anaknya. dalam posisi Tapi utama. ada kan ikatan lagi ya, dia tetap nak melo mamanya yang ngadopsi dia kan. Karena maunya kayu. Ya karena dia ngerasa kehidupannya layak. Iya, dan karena mungkin anaknya udah gak jadi beban untuk kandungnya kan. Nah, makanya vasektomi ini bisa terhubung dengan Pancasila tadi yo. Banyak akarnya supaya tercipta keadilan sosial tadi kan. Berapa menit? Oke, jadi teman-teman dari yang kita bahas ini dapat kita simpulkan bahwa vasektomi itu bukan hanya tentang soal medis, tapi juga soal tanggung jawab, kesadaran, dan nilai kemanusiaan. Nah, ketika kita melihatnya dari kacamata Pancasila, ternyata semua itu punya benang merah. Dengan ini, isu mulai dari etika, kebijakan, hingga keadilan sosial. Nah, kita sebagai generasi muda nih, kita itu jadi generasi yang berpikir kritis, terbuka dan bertanggung jawab. Karena merencanakan keluarga itu bukan hanya urusan perempuan, tapi juga urusan kita semua, gitu. Mungkin cukup podcast kita kali ini. Mungkin bisa juga menambah wawasan teman-teman yang menonton podcast ini mengenai vasektomi ya. Oke, mungkin langsung kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.